Waktu Islam itu dulu itu kan, nah di sana dia seakan-akan menyatakan bahwa orang Bayan ini sholatnya 3 waktu, dia bilang puasanya 3 hari, dia bilang, dan puasanya hanya kayak penghulu aja, dia bilang di sana. Tapi itu informasi yang salah. Jalan Masno, kita sekarang berada di Masjid Bayan. Kita akan masuk. Sebelum kita masuk, kita diwajibkan kita kelompok. Mana? Ini dia bentuk sarungnya. Kita buka. Ayo jalan masuk. Kita registrasi dahulu. Bahasa sininya pohon lita, kalau bahasa Indonesianya pohon bule. Nah, 2 pohon besar ini dulu sebagai pintu gerbang utama untuk bisa masuk ke wilayah Masjid kuno ini gitu. Kan di sini pusat penyebaran agama Islam pertama di Pulau Lombok itu di sini pada tahun 1500 dibawa sama Syekh Ghaus Abdul Roza. Nah, sebelum agama Islam ini masuk ke Lombok itu agamanya orang Lombok itu Hindu Buddha gitu. Tapi kalau dulu itu dipanggilnya Boda gitu. Nah, ketika Syekh yang membawa agama Islam itu kan Syekh Ghaus Abdul Roza namanya dari Baghdad. Nah, triknya Syekh Ghaus Abdul Roza itu mengislamkan orang Lombok itu melalui seni. Seperti triknya Sunan Ampel kayak pentas wayang, Krisian dipentaskan di depan masjid kuno ini gitu kan. Kalau orang dulu tuh kan kalau ada kesenian pasti berkumpul gitu. Nah, tiket masuknya untuk bisa melewati 2 pohon ini mereka tidak pakai uang gitu. Tapi untuk melewati 2 pohon ini untuk bisa masuk ke wilayah masjid kuno ini cukup dengan mereka ucapkan 2 kalimat syahadat. Secara otomatis mereka datang menonton kesenian itu masuk ke agama Islam gitu. Bisa dibilang ini pohon 2 ini saksi bisu. Selain masjid kuno ini di sini ada beberapa rumah adat. Ada rumah adat Bayan Timur. Nah, rumah adat Bayan Timur itu ketika Syekh Ghaus Abdul Roza ke sini membawa agama Islam itu tempat musyawarahnya pertama dengan masyarakat itu di rumah adat Bayan Timur. Nah, di sini ada rumah adat Bayan Barat, rumah adat Penghulu, rumah adat Pelawangan, ada rumah adat Karangbajo, rumah adat Karangsalah. Di sini banyak rumah adat. Yang di sekitar Bayan ini ada yang cabangnya dari Masjid Kuno ini ada 9 rumah adat. Tersebar di Bayan ini. Di Kecamatan Bayan ini ya. Bukan di sini aja Masjid Kunonya, tapi ini yang pertama. Banyak yang ibaratnya cabangnya lah gitu. Nah, di sini itu bisa dibilang pondok pesantren. Pondok pesantren dulu awal masuknya ke Islam itu kan di sini pondok pesantren, bisa dibilang di sini atau pondok pesantren untuk laki-laki saja gitu. Nah, untuk perempuannya ada beda tempatnya. Untuk pondok pesantren perempuannya itu ada dinamai pondok pesantren Siu Sanga Samas. Nah, di sana untuk pondok pesantren perempuan yang tempat tinggalnya imamnya. Nah, di sana tuh kenapa dinamai pondok pesantren Siu Sanga Samas, diambil dari kata sejarah itu Siu Sanga Samas berarti selama Lombok ini pada tahun 1409. Kalau Sanga ini kan 9, Samasnya 400. Nah, kalau di Masehi kan sekitar 1500 Islam di masuk Lombok gitu. 1500. Ya, Tahun 1500. Ya. Di sini ada 7 bangunan, Ya. ada 1 bangunan makam, ada 5 makom dan 1 bangunan masjid. Ya. Nah, perbedaan antara makam dengan makom itu kita lihat dari bentuk bangunannya. Nah, kalau makam itu pintunya menghadap ke timur. Pintu bangunannya menghadap ke timur, tapi kalau makom itu pintu bangunannya menghadap ke selatan. Halo, Jalan Masno. Ini kita berada di depannya Masjid Bayan Bele. Seperti ini. Makamnya. Tetap di Jalan Masno. Kita jalan lagi. Imam setelah imam setelah Sunan Prapen meninggalkan tempat ini sampai sekarang guys keturunannya. Nah, yang sebelah timur ini makom Sesaid.
Nah, Sesayat itu bisa dibilang di sini tuh kan dulu sebagai pondok pesantren. Iya. Nah, ini perwakilan dari warga Sesayat menjadi santri di sini. Oh. Nah, setelah ya. dia menjadi santri di sini, mempelajari agama Islam di sini, dia kembali ke asalnya Sesayat. Nah, Sesayat itu ada nama desa di kecamatan sebelah, yaitu di Kecamatan Kayangan. Sesayat gitu. Sesayat, ya namanya, nama desanya itu Desa Sesayat. Nah, dia kembali ke asalnya menyebarkannya di sana. Begitu pula yang sebelah timur ini Makom Karangsalah. Ini makom dari santri tuan rumah. Oh gitu ya. Nah, semua bangunan di sini itu direnovasinya sewindu sekali. Sewindu itu 10 tahun sekali. 8 tahun sekali. 8 tahun. Ya, 8 tahun sekali. Itu pun kalau kondisinya masih baik-baik saja, dalam keadaan 8 tahun itu ditunggu 8 tahun lagi gitu. Begitu juga walaupun dia udah rusak, kalau belum 8 tahun umurnya tidak diadakan renovasian. Di sini istilahnya ada itu disepakati oleh pada tokoh masyarakat gitu. Ada dibilang di sini itu ketika renovasian itu namanya gawe alif gitu. Oh iya. Nah, di sana lah tempat renovasian masjid, makam-makam dan masjid ini. Nah, kalau makam ini dari warga Sesayat yang merenovasi, yang makom Sesayat ini, gitu juga yang sebelah timur itu yang merenovasinya dari warga Karangsalah. Nah, tapi dengan masjid ini ada bedanya. Nah, kalau renovasian masjid ini bukan warga sini aja yang berhak renovasi, tapi ada bagian-bagian yang khusus gitu yang merenovasi. Misalnya dari yang atap sebelah sini dari wilayah ini yang bertanggung jawab gitu. Dari atap ini dari wilayah ini yang bertanggung jawab gitu. Tapi tetap itu tidak boleh sembarangan orang, ada keturunan-keturunan khusus dari pertama. Oh garisnya, Ya. garis keturunannya dari. Nah, yang melaksanakan sholat di sini pun ada 44 orang yang tersebar di Kecamatan Bayan ini, ya seperti kiai penghulu yang tersebar di sini, misalnya kiai santri, kiai ketip, kiai lebih, kiai mudim gitu. Banyak ada bagian-bagiannya yang tersebar di Bayan ini. Dia yang melaksanakan sholat di sini. Sebagian besar rumah warga di sini itu bisanya banyak dipercaya keramat gitu. Nah, tidak boleh rumah warga itu pintunya menghadap ke selatan. Harus pintu rumah orang di sini itu menghadap ke timur. Di sini itu yang boleh itu hanya sekolah saja yang pintunya menghadap ke selatan di sini. Alasannya? Kalau itu jangan menyamai seperti makom dibilang gitu. gitu. Ya, jadi sekarang kita lihat rumah-rumah orang di depan ini otomatis pintunya menghadap ke timur semua. Yang pintunya menghadap ke selatan itu hanya sekolah seperti gedung-gedung gitu di sini. Ya, karena angka 3 ini banyak banyak hal-hal yang tidak bisa terpisahkan dari kita manusia. Ada banyak yang terunsur dari 3 gitu. Pernah dengar gak tentang Islam Wetu Telu? Iya. Oh ya udah. Nah, kan kalau kita lihat di Google tuh Islam Wetu Telu itu kan, nah di sana dia seakan-akan menyatakan bahwa orang Bayan ini sholatnya 3 waktu. Dia bilang puasanya 3 hari, dia bilang, dan puasanya hanya kayak penghulu aja, dia bilang di sana. Tapi itu informasi yang salah. Gitu. Sejak penjajahannya zaman Belanda, nama penelitinya itu dari Belanda. Namanya peneliti dari Belanda itu namanya Dr. Panbal. Nah, dia membuat informasi seperti itu. Ada 2 peneliti ini, setelah Dr. Panbal itu ada namanya Ibu Erni Budiwanti, juga peneliti itu. Nah, dibuat buku yang berjudul Islam Wetu Telu versus waktu 5 gitu. Sebenarnya Wetu Telu itu bukan sholat 3 waktu, tapi itu lebih ke tepatnya filosofi gitu. Nah, filosofi ada namanya Wetu Telu, ada namanya waktu telu, ada namanya matu telu, dan ada waktu 3 gitu. Intinya 3 ini. Nah, kalau wetu telu itu artinya sebenarnya bukan sholat 3 waktu, tapi wet itu diartikan batasan wilayah. Oh gitu. Ya, batasan wilayah. Nah, di Bayan ini terbelah menjadi 3 bagian gitu. Misalnya 3 bagiannya seperti ada Perumbak Daya, Perumbak Tengah, Perumbak Laut gitu. Nah, kalau Daya ini artinya selatan. Perumbak Selatan, Perumbak Tengah ini Perumbak Tengah itu Perumbak di bagian tengah. Kalau Perumbak Laut ini bagian utara, Laut ini utara. Nah, kalau Perumbak Selatan itu Perumbak Daya ini kan tinggalnya dekat hutan adat gitu di lereng gunung gitu. Nah, misalnya dia memperhatikan kondisi di bagian hutan adat itu, misalnya ada penebangan pohon secara ilegal gitu. Dia yang menghukum atau memberikan sanksi sesuai awik-awiknya gitu. Kalau di bagian tengah ini, Perumbak Tengah ini kan tinggalnya di tengah, banyak persawahan gitu. Nah, dia memperhatikan kondisi di bagian sawah itu. Nah, kalau Perumbak Laut ini kan di tegat laut. Nah, misalnya ada pengeboman ikan di wilayahnya, dia yang menghukum dengan sesuai sanksi yang diatur oleh awiknya di sana gitu. Kalau tadi kan wet, sekarang waktu telu. Nah, waktu telu ini istilahnya 3 tempat kami bernaung di sini. Jika kami mampu bernaung di 3 tempat ini, insya Allah hidup kami dunia akhirat aman. Seperti contohnya 3 itu ada adat, ada agama, ada kepemerintahan. Nah,
yang tiga ini tidak bisa terpisahkan di sini gitu. Nah, kalau kita mampu yang taat kepada tiga ini, seperti kita taat di adat, insya Allah hidup kita di sosial masyarakat kita aman gitu. Kalau kita taat dengan agama, insya Allah dunia akhirat kita aman, dan juga tidak bisa lepas dari pemerintahan gitu. Nah, kalau istilahnya metu telu, metu ini artinya kan muncul. Iya. Nah, tiga cara ciptaan Allah ini muncul. Nah, seperti bahasa sininya mentelu, mentiu, menganak. Nah, mentelu ini bertelur, mentiu ini tumbuh, dan beranak menganak ke manusia. Beranak itu Melahirkan gitu ya. ya melahirkan gitu. Seperti bertelur untuk hewan, mentiu seperti biji-bijian atau tumbuh gitu. Untuk menganak itu atau beranak untuk manusia gitu. Kalau waktu telu itu waktu kehidupan kita, bukan salah 3 waktu seperti hari kemarin, hari sekarang, dan hari yang akan datang. Hari kemarin kita di dunia alam rahim, hari sekarang kita di alam nyata, dan hari yang akan datang di dunia pembalasan segala perbuatan kita di dunia nyata. Itu bukan salah 3 waktu intinya gitu. Tapi masih banyak orang yang beranggapan bahwa kami di sini itu sholatnya 3 waktu yang belum pernah kesini itu, yang membaca dari Google aja gitu. Ya,